Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari kelompok 4 akan mereview jurnal kita yang berjudul Peran Perbankan Syariah dalam Mendorong Pendanaan UMKM pada Masa Pandemi COVID-19. Saya sendiri ada Emraffi Novarezi dan teman saya ada Irfan Fauzi. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Karena COVID-19 ini banyak sektor-sektor yang terkena dampaknya seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan lain-lainnya. Terutama dari sektor UMKM yang dampaknya sangat terasa di sektor ini. Terdampaknya dari sektor UMKM itu sendiri memiliki banyak dampak yang banyak seperti di faktor ekonomi, pengangguran, dan SDM. Menurut data yang ada di Kementerian Koperasi menyebutkan jika 163.713 dari pengusaha UMKM ini terdampak COVID-19. Sektor UMKM yang memiliki dampak paling besar karena COVID-19 ini merupakan sektor jasa dan produksi. Kementerian UMKM dan Koperasi menyebutkan jika pengusaha di sektor makanan dan minum ini memiliki dampak yang besar juga karena COVID-19. Next. Terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian, khususnya di sektor UMKM, terutama dengan pemerintah sebagai tulang punggung pengambil kebijakan. Lembaga yang fokus pada keuangan seperti bank dan fokus kuat pada UMKM dan fasilitator langsung dari masyarakat. Pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia masih menghadapi banyak masalah dan salah satu penyebab utama masalah usaha kecil dan menengah adalah permodalan. Industri perbankan merupakan salah satu kontributor pembangunan ekonomi negara, karena fungsi utama bank adalah sebagai finansial intermediary. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank memiliki tugas untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Jika perbankan mengutamakan kegiatan di sektor-sektor perekonomian nasional, seperti koperasi, UKM, dan berbagai kalangan tanpa diskriminasi, dapat memperkuat struktur perekonomian nasional. Peran perbankan itu sendiri sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh UMKM. Nah, ini ada literatur review. Dengan banyaknya pengajuan terhadap program dan produk di perbankan, sebagai contoh pemberian dana usaha bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mereka sendiri, pinjaman dana untuk pemberian kebutuhan masyarakat sehari-hari yang ditentukan, sebagaimana juga dengan produk-produk untuk mensejahterakan masyarakat, sebagai contoh seperti produk-produk yang memudahkan dalam aspek keuntungan untuk masyarakat, kebutuhan anak-anak dalam proses tumbuh mereka. Skema pinjaman perbankan itu sendiri yang memanfaatkan suku bunga membuat pelaku UMKM itu sendiri sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman usaha karena kecenderungan menaikkan suku bunga bank. Para pelaku UMKM dan mereka yang memiliki kemampuan keuangan terbatas tidak sanggup membayar utangnya ke bank. Bank sendiri tentu tidak ingin dirugikan, sehingga pada akhirnya bank akan menyita hartanya untuk melunasi utangnya. Ya, masyarakat masih menghadapi kendala dalam mengakses lembaga keuangan. Hambatan-hambatan tersebut diciptakan oleh banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank, suku bunga kredit mikro yang tinggi, asimetri informasi, manajemen UMKM yang buruk, monopoli bank pada sektor mikro, serta alur distribusi layanan keuangan yang terbatas. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Kualitatif deskriptif sendiri merupakan metode pengolahan data dengan analisis faktor-faktor terkait target penelitian dengan penyajian data yang rinci terkait dengan target penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengklarifikasi mengenai potensi pendanaan sosial di Bank Syariah Indonesia atau BSI dari penelitian terdahulu sebagai bagian risiko ekonomi untuk membantu pendanaan UMKM yang terkena dampak COVID-19. Sumber data yang dipakai untuk penelitian ini yaitu data sekunder. Penghimpunan penelitian dari data ini dengan mencari literasi-literasi yang berasal dari jurnal, artikel email, ataupun buku yang diambil dari Google Scholar maupun portal Garuda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, yang pertama itu dari fungsi fungsi dari perbankan itu fungsi dari perbankan itu sendiri itu menjadi lembaga yang bisa melakukan intermediasi. Nah, dengan kata lain itu berfungsi sebagai medium antara pemegang dana dan peminjam dana sendiri. Nah, dari segi kemampuan antara bank syariah ini dibandingkan dengan bank konvensional itu sebenarnya itu memiliki banyak kesamaan. Nah, tetapi itu yang membedakannya itu di dalam operasinya itu bank syariah itu didasari oleh nilai-nilai Islam. Nah, secara sosial, bank syariah itu mempunyai peran dalam menghimpun dana-dana sosial seperti ada zakat, infak, sodako, dan wakaf. Ini juga disalurkan kepada yang membutuhkan bantuan. Nah, bentuk cerminan ini dari kepedulian ini juga terhadap pelaku yang membutuhkannya, serta dengan nilai-nilai syariah dan menyesuaikan keadaan pihak penerima bantuan, yang merupakan salah satu keunggulan lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah sendiri itu menerapkan prinsip syariah yang mengacu pada aturan ekonomi Islam, yang dimana itu pendistribusian dari hartanya itu wajib terdistribusi dengan sebaik mungkin, serta efisien dan efektivitas yang sesuai. Nah, menimbun barang atau kekayaan atau bisa disebut ihtikar itu termasuk dalam larangan, di mana dalam aturan ekonomi Islam sendiri itu melarang setiap individu melakukan hal tersebut. Nah, jika harta sudah mencapai nasab atau dan haul, maka diwajibkan bagi individu itu untuk melaksanakan zakat yang menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan. Nah, pada penelitian sebelumnya itu yang sudah dilakukan oleh Mutakin, Qasim, dan Devi itu pada tahun 2020. Nah, peran yang diberikan Bank Syariah Indonesia ini bertempat pada suatu daerah itu di Bogor, di cabang Ahmad Yani, mempunyai peran dalam membantu dalam mendorong perkembangan serta stabilitas pelaku usaha mikro, kecil atau menengah, selarasnya dengan mendorong perkembangan UMKM yang ada di sebuah peraturan nomor 11 tahun 2020 pemerintah PJOK. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih terjadi aktivitas masih berjalan, nah Bank Syariah ini mengharuskan untuk memberikan kredit, pembiayaan atau dana untuk membantu kebutuhan modal UMKM sebagai salah satu lembaga intermediasi yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, dalam pembangunan ekonomi skala nasional di Indonesia itu perbankan syariah ini menjadi salah satu kunci yang berperan cukup penting atau strategis untuk memecahkan masalah saat pandemi COVID-19. Nah, di sini ada skema pendanaan pada Bank Syariah Indonesia, yaitu pertama itu mengajukan peminjaman, lalu ada pengisian form serta dilengkapi kapasitas peminjamnya, lalu bank juga melakukan penyaringan data nasabahnya, lalu bank juga melakukan peninjauan pada usaha yang dijalankan nasabah. Nah, pihak bank juga menentukan angka yang akan dicairkan, lalu membuat rekening di Bank Syariah Indonesia, lalu dana bisa dicairkan dari rekening yang sudah dibuat. Nah, pengupayaan dalam memperlambat rantai penyebaran wabah COVID ini dengan diterapkannya pembatasan sosial atau social distancing. Nah, pihak dari Bank Syariah Indonesia yang berada di cabang Kota Bogor itu menyediakan layanan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang menginginkan pengajuan pendanaan, yaitu bisa mengakses melalui internet atau secara online. Nah, di sini ada pun faktor yang bisa menimbulkan risiko dalam pendanaan bank pada Bank Syariah Indonesia, yaitu nasabah telat mengembalikan angsurannya akibat penurunan omset yang cukup signifikan. Nah, yang kedua ini kepribadian nasabah yang kurang baik atau tidak kooperatif sehingga memiliki kewajiban untuk membayar biaya angsuran. Nah, tetapi nasabah itu tidak membayarkan angsurannya kepada pihak bank dan lebih mengedepankan kebutuhan yang bisa dibilang konsumtif. Nah, nasabah juga dengan sengaja meminjamkan hutang dagangannya kepada pihak lain di saat pihak lain itu dipinjamkan hutang dagangannya. Telat dalam membayar, maka secara tidak langsung nasabah akan terlambat dalam membayar angsuran yang seharusnya diserahkan kepada pihak bank. Nah, yang keempat itu ada mitigasi serta penanganan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengambil sebuah tindakan untuk mencegah resiko-resiko pembiayaan tersebut itu dengan diberlakukannya komunikasi dua arah yang berjangka setiap bulan dengan pengaju itu untuk niat bertanya bagaimana perkembangan usaha dari si nasabahnya ini. Apakah usahanya mengalami perkembangan atau sebaliknya. Nah, setiap minggu sebelum pembayaran jatuh tempo, nasabah itu diingatkan kembali untuk segera melakukan kewajiban pembayaran angsuran agar tidak terlambat dari pihak banknya. Nah, yang ketiga itu jika pihak bank sudah mengingatkan terkait pembayaran angsuran dan nasabah masih tidak membayar, maka diberikannya sebuah surat yang
berisi pelunasan angsuran. Nah, dalam waktu sepekan, kalau tidak diberikan surat pelunasan angsuran kepada nasabahnya, tapi dari pihak nasabahnya itu tidak merespon, maka pihak bank terpaksa untuk memberikan surat peringatan atau SP yang pertama. Nah, di sini pada kesimpulannya ini itu berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan di atas itu, perbankan syariah sangat berperan penting untuk membantu UMKM. Nah, karena pemerintah harus melakukan sesuatu untuk memperkuat sektor UMKM karena UMKM itu sendiri memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pencarian dari tenaga kerja ataupun dari sumbangan dari UMKM kepada negara. Nah, jika sektor UMKM dapat dikembangkan lebih besar lagi dan dibantu, akan dapat melatih banyak tenaga kerja yang berkualitas. Hal tersebut dapat juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja serta mengurangi jumlah pengangguran, dan hal tersebut bisa memperkecil atau meminimalisir jumlah kemiskinan perbankan. Nah, perbankan syariah juga berperan penting dalam membantu UMKM saat COVID-19 dengan melakukan program-program yang telah disediakan oleh pemerintah. Contohnya itu seperti KUR, Kredit Usaha Rakyat, itu sendiri program disediakan pemerintah untuk mendorong pengusaha UMKM yang dapat mempertahankan usahanya di masa COVID-19. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.